Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, and we are from Religiositas Department, and in this video we would like to represent the material about daily expression. And sebelum kita melangkah ke contoh-contoh dari daily expression, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian dari daily expression. So, daily expression merupakan ungkapan sehari-hari yang biasa digunakan oleh para native speaker saat berkomunikasi. Nah, itu pengertian singkat mengenai daily expression. So, kita lanjut ke contoh daily expression yang akan kami jelaskan. Number 1. Hi, my name is. Nah, ungkapan ini bisa teman-teman gunakan saat membuka percakapan or greetings dalam bahasa Inggris. Saat teman-teman pertama kali berkenalan dengan teman kalian, teman-teman bisa menggunakan ungkapan ini untuk memperkenalkan diri. For example, hi, my name is Jen, and I come from Florida. Nice to meet you. My name is Renika. How about you? Nah, number 2. What's your name? Nah, jika teman-teman tidak pede memperkenalkan diri secara langsung, kalian bisa menanyakan terlebih dahulu nama orang yang ingin kamu kenal. Sama seperti daily expression in English sebelumnya, teman-teman bisa memulainya dengan mengucapkan hi atau hello. For example, hello, what's your name? May I know it? Nah, selanjutnya, what's your name? Can you introduce yourself? Nah, number 3. Thank you so much. Daily expression selanjutnya adalah cara mengucapkan terima kasih yang baik. Nah, jadi setiap kali teman-teman baru berkenalan, terutama dengan native, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih setiap kali dibantu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kesopanan yang bisa mempererat hubungan persaudaraan. For example, thank you so much for helping me. Thank you so much for tonight's dinner. I'm glad to know you. Number 4. I really appreciate that. Nah, ungkapan I really appreciate that bisa kamu gunakan sebagai kata ganti dari thank you so much. Nah, dengan ungkapan ini tandanya kamu benar-benar menghargai pertolongan dari temanmu. Nah, selain untuk berterima kasih, kamu juga bisa menggunakan ungkapan ini untuk menolak pertolongan temanmu dengan halus. Kamu tinggal menambahkan kata but disertai alasanmu setelah ungkapan ini. For example, I really appreciate that, but I'm enough with this. I still can't go home, but I really appreciate your offer. Thank you. I really appreciate that. Number 5. Excuse me. Biasanya ungkapan ini juga digunakan untuk mengucapkan permisi saat akan melakukan sesuatu yang berpotensi mengganggu orang lain. For your information, Indonesia adalah negara yang terkenal karena kesopanan dan keramahannya. Jadi, mengucapkan kalimat excuse me di depan teman-teman native speaker akan menunjukkan budaya positif Indonesia. Nah, for example, excuse me, would you like to borrow me a pen? Nah, excuse me, I like to take this one. Excuse me, sir, may I go to the restroom now? Selanjutnya nomor 6. Would you help me? Expression would you help me bisa kamu gunakan untuk meminta bantuan orang lain. Ini merupakan suatu bentuk kesopanan saat kamu berkomunikasi dengan orang asing. Jangan lupa gunakan ini, terutama jika kamu berinteraksi dengan orang Inggris, karena mereka sangat menghargai kesopanan. For example, would you help me to move this luggage? It's too heavy for me.
I'll hold a social campaign to reduce waste tomorrow. Would you help me? Would you help me if I ask you to accompany me? Nomor 7, I would like to know. Jika kamu merasa penasaran dengan sesuatu dan ingin temanmu mengungkapkannya padamu, kamu bisa menggunakan ungkapan ini untuk menanyakannya. For example, I would like to know about your condition. I would like to know about it. Would you tell me? Nomor 8, I'm sorry. Saat kamu melakukan kesalahan, jangan lupa untuk minta maaf atas kesalahan tersebut. Ketika kamu berinteraksi dengan para native, bisa saja kamu tidak sengaja menyakiti perasaan mereka. Mungkin karena adanya perbedaan budaya. For example, I'm sorry for that. I didn't mean to. I'm sorry, but I can't help you now. I'm occupied with my task. Kemudian nomor 9, what happens? Pertanyaan ini bisa kamu gunakan untuk menanyakan kondisi temanmu. Misalnya saat temanmu tampak susah atau kesulitan, kamu bisa memberi mereka perhatian dengan menanyakan, what happens? For example, you look so sad. What happens? What happens with you? Why didn't you come on the party last night? Nomor 10, is there something wrong? Selain menggunakan what happens, kamu juga bisa menggunakan ungkapan is there something wrong? Ekspresi ini bukan hanya bisa digunakan untuk menanyakan kondisi, tapi juga bisa digunakan untuk menanyakan apakah mungkin temanmu memiliki masalah dengan dirimu. For example, is there something wrong? You look a little bit distant with me. Is there something wrong with you? You look terrible. Nomor 11. How does that sound? Pertanyaan ini bisa kamu gunakan untuk menanyakan pendapat pada orang lain. Ini merupakan satu bentuk penghargaan pada pendapat temanmu. For example, number 1. I have a dinner with Tom tonight. How does that sound? Number 2. I'll buy these shoes if only I get the job. How does it sound? Nomor 12. Never mind. Kamu bisa menggunakan daily expression ini untuk mengungkapkan berbagai hal. Misalnya, saat seorang teman telah melukaimu dengan tidak sengaja, kamu bisa membalas permohonan maafnya dengan never mind. Atau jika kamu ingin menghibur temanmu yang kepikiran akan suatu hal, kamu juga bisa menggunakan ini. For example, number 1, never mind, I'm okay. Number 2, you'll get someone's better than him. Never mind. Nomor 13. Sorry, I don't understand. Jika kamu merasa kurang mengerti saat temanmu berbicara, lebih baik kamu terus terang saja. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini untuk menyatakannya. For example, number 1. Sorry, I don't understand. Could you repeat your words? Number 2. Sorry, I didn't understand what they said yesterday. Nomor 14. What does it mean? Pertanyaan ini bisa kamu gunakan jika kamu tidak tahu arti perkataan temanmu. Ini merupakan kalimat yang penting saat kamu baru belajar bahasa Inggris menghadapi native English. Tidak usah sungkan bertanya jika kamu memang tidak mengerti. For example, number 1, what does it mean? I don't understand. Would you please to explain that? Number 2, she raised her eyebrow many times to me. What does it mean? Nomor 15. I know how to speak English. Jika kamu bertemu dengan sekumpulan bule dan ingin mengajak mereka ngobrol, kalimat ini bisa kamu gunakan. Jadi, pertama-tama, kamu bisa menyebut kalimat ini, lalu mulai memperkenalkan dirimu. Kamu juga boleh melakukan yang sebaliknya. For example, number 1. I know how to speak English, so please bear with me. Number 2. Hi guys, my name is Renata and I know how to speak English. 16. What do you mean?
Pertanyaan ini bisa kamu gunakan untuk menanyakan maksud dari omongan temanmu. Jika kamu tidak mengerti atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kamu bisa menggunakan kalimat ini. Example: What do you mean? Sorry, I don't understand. What do you do mean by calling me here? 17. How are you? Saat pertama kali belajar bahasa Inggris dulu, kamu bisa sudah tahu apa artinya kalimat ini. Ya, kalimat how are you ini bisa kamu gunakan untuk menanyakan kabar temanmu. Example: Hi mate, how are you? How are you today? Do you feel better? 18. Where are you from? Sama seperti what's your name dan how are you, kalimat ini bisa kamu gunakan saat kamu baru berkenalan dengan temanmu. Kamu juga bisa menggunakannya sebagai daily expression saat melihat temanmu baru pergi ke suatu tempat. Example: Hello, where are you from? I come from Jakarta. Where are you from? You've disappeared from 2 hours. 19. What do you like to do? Pertanyaan ini bisa kamu gunakan untuk menawarkan temanmu untuk melakukan sesuatu. Ungkapan ini bisa kamu gunakan saat sedang jalan-jalan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Example: What do you like to do now? Do you want to watch the dolphin show? If you were me, what do you like to do? 20. I don't mean to. Ungkapan ini bisa kamu gunakan untuk meminta maaf atau memberikan klarifikasi ulang dari pernyataan sebelumnya. Example: Sorry, but I didn't mean to hurt you, Agnes. So forgive me, okay? I don't mean to intrude, but do you think your relationship goes well with him? 21. Take care of yourself. Ungkapan take care of yourself bisa kamu gunakan saat kamu berpisah dengan temanmu. Dengan mengucapkan kalimat ini, berarti kamu menaruh perhatian dan peduli pada temanmu. Example: 1. See you later, don't forget to take care of yourself. 2. Take care of yourself and don't forget to call me, okay? 22. Please wait a minute. Ungkapan ini bisa kamu gunakan saat kamu meminta temanmu untuk menunggumu. Kamu bisa menggunakan wait a minute atau wait a second di belakang atau di depan kata please ya. Example: 1. Please wait a minute, I'm going to my bag. 2. Wait a second please, I will call here for you. 23. Be careful on the way. Istilah be careful on the way sebenarnya sama dengan ungkapan take care of yourself, akan tetapi be careful on the way lebih bermakna sebagai himbauan agar temanmu hati-hati saat berada di jalan. Example: 1. It's late night already, be careful on the way. 2. Be careful on the way because we've been waiting you here. 3. Just be careful on the way and don't be reckless, okay? 4. I don't think so. Pernyataan negatif satu ini bisa kamu gunakan untuk menyanggah pendapat temanmu. Akan tetapi ingat, saat kamu menyanggah sebuah pendapat, jangan lupa untuk menjaga kesopanan apabila jika kamu sanggah adalah teman yang belum lama dikenal. Example: 1. Sorry, I don't think so, because I don't think marrying on the ideal age is better than doing the aborting. 2. You think she would love you after all this time, but I don't think so. So, itulah tadi beberapa daily expression yang bisa kamu pakai atau gunakan dalam kehidupan sehari-hari. And the last I say, I hope this video can be useful for you and
Thank you so much for watching.